Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada sore hari ini dalam kesibukan kita di kegiatan-kegiatan sekolah maupun kegiatan-kegiatan rumah, kita masih disempatkan dalam kegiatan-kegiatan yang lain, yaitu kegiatan guru pembeda. Mudah-mudahan panjenengan nanti semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dan menyelesaikannya tuntas, dan pada akhirnya panjenengan nanti bisa mendapatkan sertifikat guru pembeda. Harapan kita begitu. Dan mudah-mudahan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan selama 6 bulan nanti kita bisa melaksanakan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun. Walaupun nanti sedikit banyak kita nanti mungkin akan mengalami suatu hal yang baru, wajarlah kalau kita nanti harus beradaptasi. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu pengajar praktek yang sudah mendampingi PGP dalam kegiatan eksplorasi konsep pada sore hari ini. Saya juga banyak berkomunikasi dengan Bapak Ibu PP yang mendampingi panjenengan dalam luring nanti, dan sedikit banyak sudah berkomunikasi terkait dengan PGP. Ya, untuk Ibu siapa kemarin, Bu Nova gitu. Bu Nova kayaknya hari ini belum bisa masuk, atau mungkin kemarin ada mohon maaf Bapak, untuk Bu Nova itu kebetulan satu sekolah dengan saya. Itu beliau sudah mengundurkan diri karena sakitnya lumayan parah dan harus dirawat di rumah sakit. Ini saja dari liburan kemarin masih belum masuk sekolah Pak, sama sekali. Terima kasih. Informasi dari Ibu Bapak PP ya kemarin. PP-nya Pak Anton ya? Pak Anton, Pak. Pak Anton ya, kemarin juga begitu. Ya. Tapi di dalam alamat saya di sini di kelasnya masih tergantung. Mungkin masih dalam proses, nggih, enggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Muhammad Amin nggih. Saya manggilnya Pak Amin nggih. Nggih, Pak. Nggih. Mohon maaf loh Pak Amin. Begitu Bapak Ibu, jadi nanti dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita nanti kan ada ruang eksplorasi konsep. Kita nanti ada agenda yang pertama kali, yaitu dalam pembukaan nanti saya akan mengambil waktu 25 menit ya sambil lanjutkan perkenalan, kemudian kita nanti berefleksi, kemudian kita berdiskusi, dan nanti akhirnya saya nanti akan mencoba untuk berefleksi, memberikan umpan balik kepada panjenengan. Terus saya menutup, dan insya Allah nanti akan kita akhiri pada pukul 17.00. Mudah-mudahan lancar. Amin. Sebelum kegiatan ini kita mulai, monggo kita berdoa dulu. Saya monggo yang ingin memimpin doa. Kayaknya ini Pak Amin itu ya Pak, yang akan memimpin doa hari ini. Monggo Pak Amin, dipimpin doa. Ya, terima kasih Pak Agus. Sebelum kita berdoa, mohon izin saya mimpinnya berdoa dengan cara Islam. Mungkin ada yang non Muslim saya juga tidak tahu, ya. Mungkin kalau di sini Islam semua. Mudah-mudahan bisa diikuti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami sayyi'at wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi
wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Terima kasih Pak Amin telah memimpin doa. Selanjutnya Bapak Ibu, saya melanjutkan. Saya perkenalkan dulu, saya izin memperkenalkan diri Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung. Nah, perkenalkan, saya nama Agus Mardi Wasono. Saya asli Ngawi Bapak Ibu. Saya Ngawi, jadi perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah sana. Tapi merantaunya melalang buahnya sejak habis kuliah ini tidak tahu, ini nggak jelas, ke Kalimantan sampai kemana-mana, dan pada akhirnya saya tinggal di Kota Kediri. Ya, monggo yang dari Kota Kediri, kalau nanti ada yang bulan ke Kediri silahkan, saya silahkan untuk mampir. Saya di depannya Pondok Lirboyo Bapak Ibu, rumah saya, jadi dekat sekali. Kemudian saya dinasnya di SMP 1 Rambun, Kabupaten Nganjuk. Kemudian apa lagi? Ya, kayaknya itu aja. Ya, terus anak saya juga gitu, sudah gede semua. Yang kecil udah SMA kelas 3. Nanti dalam kegiatan PGP ini, harapan saya dengan panjenengan tidak ada jarak. Saya di sini posisinya adalah mendampingi panjenengan, bukan sebagai guru ya Bapak Ibu. Saya hanya mendampingi panjenengan dalam belajar lewat LMS. Nanti panjenengan belajar juga akan didampingi oleh Bapak Ibu PP secara luring. Nanti akan mendampingi panjenengan di mana, di sekolah. Nanti setiap bulan panjenengan nanti akan mendapatkan jatah sekali, dan nanti ada berbarengan dengan ada loka karya juga, bertemu bareng-bareng dengan teman-teman yang mengikuti dalam ya, itu Bapak Ibu. Itu perkenalan dari saya. Terus kemudian yang lainnya sudah ada. Bapak Ibu, untuk kegiatan pertama kali hari ini, saya ingin satu persatu dari panjenengan sampaikan ini, karena waktunya hanya 25 menit, jumlahnya 14. Saya minta satu persatu dari Bu Irma, mungkin memperkenalkan diri, nama, kemudian asal sekolah. Mungkin bisa ditambah dengan mengampu mata pelajaran apa begitu Bapak Ibu ya. Begitu, biar nanti semuanya saling kenal. Setelah saling kenal, kamu tapi saya nah. Oke, siap Bapak. Dimulai sekarang nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nurul Faidah. Saya berasal dari Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Di sekolah tempat saya mengajar di kelas 6. Kemudian tempat mengajar saya di SD Negeri Kalibotolor 09. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Irma. Kemudian Bu Naning. Monggo Bu Naning. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naning Sudiarini, asal dari Desa Kedungrejo, Kecamatan Rawakangkung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Usia saya 44 tahun, putra 1, sekarang mau wisuda. Alhamdulillah. Saya dinas di SDN Banyu Putih Kidul 01, Kecamatan Jatiroto. Saya mengampu menjadi wali kelas 6.
Oh, Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya Pak Tulasmono, monggo. Audionya mungkin sudah bisa Pak G. Belum muncul suaranya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kedengaran Bapak Ibu G. Nggih, dengar. Tapi walaupun kecil Pak. Oke, besok saya ganti nanti dulu. Perkenalkan nama saya Suaranya kurang jelas Pak. Suaranya mungkin kurang jelas Pak. Ini kecil sekali suaranya Pak. Iya, kecil sekali. Belum. Gimana Bapak Ibu? Sudah jelas Bu? Belum. Ada suaranya? Belum Pak, tidak ada suaranya. Oke. Masih Mbak, kirim ke sini ya Mbak ya. Nanti tak potong sambungan. Tadi juga dipotong. Oke Pak. Terima kasih. Mungkin masih probe anunya. Bisa diserang. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya, selanjutnya Ibu Ahida. Monggo Bu Ahida. Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahida Zahidatul Himmah, biasa dipanggil Bu Ahida. Rumah saya Desa Alibotolor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Saya mengajar di SDN Kalibotolor 04 Jatiroto, dan sekarang saya megang kelas 6. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aisyah. Yes, Sekarang sami-sami. Bu Nur Devi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Suaranya bisa diperkeras sedikit Bu, volumenya. Sudah Bapak. Masih Kurang. kecil suaranya. Sudah Bapak. Belum, masih kecil. Nah, hampir. Mungkin kurang dekat mungkin mic-nya. Oke. Nah, sambut monggo. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Nur Devi Amzania Sari. Saya berasal dari Desa Wonokerto, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya mengajar di SDN Rejopolo 07, Kecamatan Jatiroto, dan saya mengampu di kelas 6. Yang dulu perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur. Selanjutnya Bu ini kembali lagi Bu, perkenalkan lagi Bu. Ya teman-teman yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ini Puji Utami yang biasanya dipanggil dengan Bu Iin. Saya berasal dari Desa Rejopolo, Kecamatan Jatiroto. Saya bertugas di SDN Kaliboto Kidul 01 dan saya mengampung guru kelas 4. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Selanjutnya terima kasih Bu ini tadi ya. Nggih. Selanjutnya Bu siapa tadi? Bu Herlin sekarang. Monggo Bu Herlin. Bapak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Bu Herlini. Panggilan sehari-hari sering dipanggil Bu Her atau Bu Herlin. Saya mengampu di kelas 6. Anak saya 2. Alamat saya di Desa Kalipepe, Kecamatan itu. Saya mengajar di SDN Rojopolo 2. Sekarang umur saya sudah 46 tahun. Alhamdulillah. Cukup ya, Pak? Oh gitu. Ibu mengajar apa Bu? Di kelas 6, mengampu di kelas 6, Pak. Oh, guru anu ya, guru kelas ya. Nggih. Nggih, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu Nani sudah nih. Bu Nani Ampun, sampun Pak. oh, sudah gitu tadi. Pun. Iya. Sekarang Pak Am. Oh, ini Bu Irma tadi sudah belum ya? Bu Irma sudah Bu? Ampun. Sampun, Pak. Bu Pak Amin, monggo Pak Amin. Halo, Pak Amin. Pak Amin bisa. Halo Pak Amin. Ya, terima kasih Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Abdillah. Saya mengajar PJOK di SMA Negeri Kelakah. Saya asli dari Ambulu, Jember. Sedangkan sekarang saya tinggal di Gedung Jajang, di perumahan Gedung Jajang. Terima kasih. Jauh. Oke, terima kasih Pak Amin. Lanjut ke Pak Yoyo. Monggo Pak Yoyo. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoyo Cahyono. Rumah saya di Jalan Kolonel Santoso, Kelurahan Citro Diwangsan, Lumajang Kota, Pak. Tempat tugas saya di SD Negeri Sawaran Kulon 01, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang. Saya mengajar di kelas 6. Kalau secara geografis, tempat mengajar saya dengan rumah cukup jauh Pak, sekitar 20 kilo lebih. Lumayan Pak. Karena SD-nya ada di bawah gunung ya. Asli di Gunung Ringgit Pak. Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Septa Pak. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, perkenalkan saya Septa Wahyudi. Saya dari Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Lumajang. Saya mengajar di SMK Syarifuddin Wonorejo. Saya mengajar 2 mata pelajaran, matematika dan TIK. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Septa. Kemudian Bu Indah, monggo Bu Indah. Terima kasih. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyuningsih. Saya berasal dari Kelurahan Kebuharjo, Kecamatan Lumajang Kota. Saya mengajar di SDN Truni 01, Kecamatan Kelakah. Saya mengajar di kelas 6, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Eko sekarang. Monggo Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Eko Wahyudi. Saya berasal dari Ranuyoso, mengajarnya di SDN Jengkrong 04. Jadi Ranuyoso bagian barat. Nggih. Oh. Daerah pegunungan, Pak. Oh gitu. Nggih. Nggih, paring sehat Pak ya. Kuat. Nggih, amin. Insyaallah. Baik. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tanya, ini Ibu PP-nya sama Bapak PP-nya monggo. Ini kayaknya yang CGP-nya baru 12. Jumlahnya mestinya kan 14 nih Pak itu. Ibu PP. Bu Laili, monggo Bu Laili. Saya Pak. Nggih, monggo. Pak agak berisik karena di jalan ini Pak. Masih Nggak apa-apa, Bu. perjalanan. Nggak apa-apa, Bu. Perkenalkan nama saya Laili Hidayati. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Jatiroto. Saya mengajar IPA. Rumah saya di Jember Pak. Jadi kalau jam 2 itu jadi dari Jatiroto ke Jember itu biasanya saya masih di jalan. Ngapunten Pak. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa Bu. Kita maklum. Iya. Terima kasih Bu Laili. Ini Pak Anton juga masih di jalan ya, Pak Anton. Monggo Pak Anton. Iya, Pak Anton Pasuruan malah. Iya, ini masih di jalan. Oke, ini Bapak Ibu PP, sebelum saya masuk ke materi Bapak Ibu, ini kan CGP-nya baru 12 ini. Mungkin ada CGP-nya yang belum hadir hari ini. Dalam? CGP-nya yang belum hadir, ada enggak? Bu Ade. Oh, Bu Ade. Bu Ade. Bu Ade ada. Kenalan. Ada Bu Ade. Ini Ada. jumlahnya baru Belum berkenalan. Oh, Bu Ade belum nggih? Belum. Nggih, belum Oh berkenalan. nggih, Bu Ade monggo Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Maharani. Saya asal dari Tempur Sari, perbatasan Lumajang dengan Malang. Saya berdomisili di Kepuharjo, Lumajang Kota. Tempat mengajar di SMP Negeri 2 Jatiroto, mengapu pelajaran bahasa Indonesia. Sekian Bapak. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita perkenalan sudah cukup. Dan alhamdulillah semuanya sudah perkenalan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu PP, karena sekarang untuk angkatan 9 ini kayaknya PP-nya harus ikut dulu ya. Ya, kayaknya gitu. Tetapi nggak apa-apa. Panjenengan nanti kalau memang mau off cam juga nggak masalah Ibu Laili. Kalau misalkan karena PP di sini nanti misalkan data off cam nggak apa-apa. Jadi tidak harus santai saja Ibu. Karena nanti panjenengan punya porsi sendiri. Tapi yang penting panjenengan ada hadir di sini untuk mendampingi Bapak Ibu PJP dalam kegiatan pembelajaran. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya mulai sedikit ingin saya sampaikan dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita bertanya ingin kegiatan pembelajaran kita itu berjalan dengan lancar. Nah, agar nanti kegiatan ini nanti tercapai dengan baik, dengan sukses dan dengan nanti tidak ada kendala yang apa. Intinya dalam belajar kita nanti bukan dalam kompetisi, tapi isinya kita nanti adalah belajar berkolaborasi Bapak Ibu di sini. Singkirkan ego kita masing-masing, bahwasanya kita di dalam ruang belajar ini adalah tujuannya untuk maju bersama. Ya, maju bersama, bukan saya maju yang lainnya mundur, bukan. Tapi maju bersama. Ya, untuk itu silakan mari kita bersama-sama untuk membuka diri, saling menghargai di antara rekan-rekan kita, karena di apa-apakan kita semuanya di sini adalah sama-sama ingin meningkatkan kualitas diri, bukan ingin menjatuhkan teman yang lain atau gimana. Intinya prinsip dari suatu kegiatan PJP adalah berkolaborasi. Masing-masing pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan. Itu ya kita sadari bersama Bapak Ibu. Kemudian dalam pembelajaran kita nanti terutama karena kondisi pembelajaran kita itu kan lewat daring Bapak Ibu.
Kalau salurannya cuma satu ini Bapak Ibu. Kalau di sini ada kendala ya pasti nanti akan terjadi kerumitan. Ya, kita sepakati bersama nggih. Jadi nanti ketika kegiatan pembelajaran silahkan panjenengan matikan mikrofonnya. Ya, dimatikan mikrofonnya. Kemudian panjenengan bisa menyalakan mikrofonnya ketika pada waktu pembelajaran itu misal panjenengan ada kesempatan bertanya atau kalau panjenengan misalkan untuk menjawab, menyampaikan pendapat itu baru dinyalakan. Jadi nanti alurnya biar enggak sesibuk karena di udara ini ngaturnya kan juga susah gitu ya belajarnya biar nyaman. Kemudian panjenengan nanti bisa bertanya atau menyampaikan pendapat karena misalkan bergiliran karena di sini kan ada 13 CGP yang belajar nggak mungkin akan bareng-bareng bicara, mungkin panjenengan bisa resen dulu biar kami nanti akan mengatur siapa yang akan menyampaikan pendapatnya dulu, siapa yang menjawab dan sebagainya. Begitu, dan nanti kita sama-sama saling menghargai pendapat teman-teman kita. Jadi bukan ingin menjustifikasi teman-teman kita, tapi intinya bagaimana kita mencari hal yang positif dari belajar bersama ini Bapak Ibu. Saya yakin panjenengan semuanya pasti mempunyai hal-hal yang positif yang di sini akan juga mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang aku kok yang ini belum, aku mau niru, nggak apa-apa karena di sini memang fungsinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan punya kelebihan, saya punya aplikasi Bapak Ibu, misalkan panjenengan monggo dibagi bersama-sama di sini. Sehingga nanti kita bisa maju bersama, bukan saya yang maju yang lainnya biar aja nggak tahu wong itu kan. Nah, jangan sangat seperti itu nih Bapak Ibu ya. Itu yang menjadi prinsip dari pembelajaran di hari ini. Oke, kira-kira kita sepakati bersama nih Bapak Ibu ya. Kalau panjenengan nanti ada kendala jaringan kayak apa, misalkan panjenengan harus off cam karena biasanya sinyalnya kacau gitu nih Bapak Ibu, terus akhirnya pakai gambar pakai suara nggak nututi ya silakan mau panjenengan mau tutup, tapi jangan sampai panjenengan tidak mengikuti kegiatan pembelajaran ini atau hanya 1 jam setengah. Siap. Yes, gitu ya. Siap. Terus Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita mulai bersama belajar hari ini. Inti dari pembelajaran sore hari ini yaitu panjenengan saya yakin sudah pernah menyaksikan, mendengar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Tadi malam panjenengan sudah belajar, sudah membaca, sudah mengisi mulai dari diri ya, materi-materi itu, dan hari ini kita akan bereksplorasi tentang ini. Saya yakin panjenengan punya pengalaman-pengalaman yang berbeda, mungkin yang dari SD, dari SMP, dari SMA pasti mempunyai pengalaman yang berbeda. Saya kepingin panjenengan nanti ingin menyampaikan, kalau bisa saya kirimkan link jambotnya nggih. Bareng-bareng. Sebentar Bapak Ibu. Nah, saya ini di chatnya ini saya kirimkan link jambot, mungkin bisa diakses. Silakan panjenengan akses dulu Bapak Ibu. Bisa nggih yang kita mulai dari halaman yang pertama. Gimana Bapak Ibu? Bisa diakses nggak? Bisa. Linknya bisa diakses ya? Masih loading, Pak. Okay. Masih loading. Oke. Silakan Bapak Ibu, saya minta waktu masing-masing untuk menyampaikan pendapatnya dari link itu. Panjenengan nanti bisa ini saya tak share dulu aja Bapak Ibu. Bisa nyampe sana ya? Gimana? Sudah bisa kelihatan Pak, Bapak Ibu? Di halaman yang pertama, saya kepingin panjenengan menyampaikan apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut panjenengan. Selama ini kan banyak
persepsi terkait tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Mungkin panjenengan bisa sedikit menyampaikan lewat link ini. Silahkan panjenengan ketikkan lewat sticky note atau gimana, monggo silahkan ambil belajar. Mungkin Bapak Ibu ada yang kesulitan, silahkan. Terima kasih. Jangan lupa dituliskan namanya Bapak Ibu. Pakai sticky note juga nggak apa-apa Bu, Bapak Ibu. Sticky note itu yang di bawahnya ada panah ya. Oh, yang di samping itu ada panah. Sticky note. Silahkan. Kira-kira berapa menit ini nanti Bu? 10 menit ya? Atau 5 menit lah cukup ini nih. Enggak, kita isi dulu halaman pertama. Iya, baru 1. Pak Sulasmono yang masuk, mungkin saya yang lain yang menyusul. Panjenengan bisa mengambil perspektif dari beberapa sudut pandang, misalkan Ki Hajar Dewantara dari mungkin dari pemikiran pembelajarannya, konsep pembelajarannya, atau mungkin dari sudut pandang yang lain, menurut panjenengan. Ini menurut ini dari bisa dikasih nama Ibu, Bapak mungkin yang mengisi ini, yang merah jambu, mungkin bisa diedit dari siapa, silakan monggo. Ada lagi mungkin. Ya, kita tunggu pelan-pelan. Kita sambil beradaptasi nih Bapak Ibu. Sambil beradaptasi bahwasanya kita nanti akan berselancar banyak aplikasi dan kita sering belajar sama-sama. Jadi andai kata panjenengan masih ada sesuatu yang mungkin masih kurang terbiasa, ya mari kita bersama-sama di sini. Ya, terima kasih. Iya. Panjenengan nanti akan membiasakan diri menggunakan beberapa istilahnya aplikasi semacam ini Bapak Ibu. Jadi setidaknya kita sama-sama belajar untuk mencoba melakukannya. Sudah berapa ini? 1, 2, 3.
Oke, Bapak Ibu, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 8, 9. Masih ada yang belum? Kita tunggu. Iya. Ya Bapak, saya kok tidak bisa akses ya? Itu atau mungkin sinyalnya Ibu? Iya, mungkin ini putus-putus. Oh iya, mungkin sinyalnya Bu, nggak apa-apa Bu. Nanti tapi bisa nyimak Bu nggih? Nggih, nggih, nggih. Nggih, Nggih, terima Pak. kasih. Nggih, terima kasih Bu informasinya. Kadang gangguan sinyal juga begitu Bu. Jadi kita maklum pembelajaran daring seperti ini biasanya. Pokoknya harus penuh kesabaran dan pengertian yang luar biasa. Nggih. Nggih, Bu. Terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Oke, lanjut Bapak Ibu, silakan panjenengan beralih ke halaman 2 Bu, Bapak Ibu. Kita nanti bahas bareng-bareng aja setelah panjenengan ngisi semua. Ini, panjenengan bisa memaknai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara itu memegang prinsip bahwasanya pendidikan kita itu pada intinya adalah menuntun. Nah, menuntun di sini yang mungkin dari pemahaman panjenengan semua yang bagaimana? Mungkin bisa panjenengan sampaikan di sini. Akan lebih baik apabila panjenengan nanti bisa memberikan contohnya di kegiatan yang real di sekolah. Apa gimana? Monggo. Terima kasih Pak Sulasmono, Pak Sulasmono ini cepat sekali, monggo. Yang halaman 1 tadi sudah 1, 2, 3, 4. Sambil saya menata, panjenengan silahkan isikan dulu. Nggih, Bapak Ibu jangan jangan kaget atau jangan merasa wah kok titik-titik ini, titik-titik gini gitu ya. Memang inilah kadang tuntutan kita. Kita sebagai seorang guru masa kini yang panjenengan calon pemimpin sekolah nantinya. Alhamdulillah kelas 1. Nggih, Bu Ade, terima kasih. Bu Ade, monggo Bu Ade. Nggih. Sudah berapa? Wah, ini. Monggo sambil yang bisa menata monggo Bapak Ibu. Yang ini ya, sambil kita beradaptasi. Nggih, yang bisa menata monggo sambil ditata tempatnya biar enggak kacau. Terima kasih Pak Yoyo sudah masuk. Bu Devi, terima kasih Bu Devi. Ada lagi mungkin ada yang mau nyusul lagi, monggo. Ya, terima kasih Pak Amin. Nah, ini. Terima kasih. 1, 2, 3. Ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Masih kurang 2 mungkin, 3. 3, 4, 5, 6. Pak, untuk yang kedua saya kok gak bisa ini ya, Pak?
Gimana Bu? Nggak bisa ke halaman 2-nya ini, gimana ini? Itu ada tanda panah itu samping kanan kiri itu Bu. Oh, Itu ini. yang atas itu nggih, natap nggih. Oh, Bisa, yang Bu? ini. Oh, gini. Iya, nggih, nggak apa-apa Bu, ini sambil adaptasi nggih. Ini nggak ujian loh Ibu, santai Bapak Ibu. Ini bukan ujian ya, ini kita masih tetap belajar sama-sama. Iya. Itu proses lah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kurang 2, 3, monggo. Ya, Pak, ini Bu Ade sudah bisa masuk ini. Alhamdulillah. Dua, tiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sudah ngisi. Tinggal halaman kedua Ibu Bapak. Kita tunggu. Sambil panjenengan menyelesaikan, saya juga sambil membaca-baca dari hasil perspektif panjenengan, refleksi panjenengan semuanya. Benar deh. Intinya Bapak Ibu, panjenengan di sini merefleksikan diri terkait tentang pemahaman Ki Hajar Dewantara, apapun dari perspektif panjenengan. Jadi di sini panjenengan nanti saya yakin sudah mempunyai pemahaman, tidak tahu berapa persen terkait tentang Ki Hajar Dewantara, tapi apa yang panjenengan miliki pemahaman tersebut, silakan panjenengan sampaikan di sini. Dari perspektif manapun, ya saya tidak membatasi harus ditinjau dari sini. Nah, silakan panjenengan refleksi sendiri. Terutama yang pertama di halaman yang pertama ini adalah terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara pemikirannya bagaimana terkait tentang pendidikan yang beliau pahami, yang beliau inginkan agar mampu mewujudkan suatu pendidikan yang ideal, itu yang bagaimana. Selanjutnya panjenengan di halaman kedua silakan panjenengan sampaikan sebenarnya perspektif dari sudut gini. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada kata-kata menuntun, istilahnya menuntun. Nah, yang dimaksud menuntun di sini menurut perspektif panjenengan itu yang bagaimana? Mungkin bisa panjenengan kaitkan dengan pengalaman yang terjadi di sekolah panjenengan. Nah, silakan, itu kan lebih kontekstual intinya. Jadi monggo di situ kita nanti belajar untuk memaknainya secara real gitu, tidak hanya konseptual tapi real. Terima kasih Bapak Ibu, saya rasa waktunya sudah cukup. Mari kita mulai bersama. Kita masih bisa dilihat nih Bu, yang Bapak Ibu, yang halaman 1, yang saya share. Bisa nggih? Bisa Bapak. Bisa nggih.
Baik, kita mulai diskusi kita hari ini. Panjenengan secara individu sudah menyampaikan tentang konsep-konsep Ki Hajar Dewantara terkait pemikiran pendidikan yang ideal. Nah, saat ini saya tertarik dengan beberapa pendapat panjenengan. Saya ingin menyampaikan ingin menggali lebih dalam lagi dengan apa yang panjenengan sampaikan. Saya ingin ini, Bapak Ibu, saya tertarik dengan ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu berkembang sesuai kodrat dan kemampuannya. Anak-anak perlu dituntun untuk menemukan kemampuan terbaiknya. Saya mohon yang kagungan Pak Sulasmono mungkin bisa menyampaikan apa pendapat panjenengan terkait dengan pemikiran Ki Hajar tadi. Mungkin bisa dikaitkan cara real di sekolah. Silakan Pak Sulasmono, monggo Pak Sulasmono. Pak Sulasmono, audionya masih terganggu Bang ya? Oke, ganti aja dulu. Oke, gak apa-apa. Kita ganti yang lain Pak. Baik. Mohon maaf. Selanjutnya, saya carinya yang hampir sama ini. Nah ini, menurut saya pembelajaran berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ibu Ade, monggo Bu Ade, mungkin bisa panjenengan sampaikan pendapat panjenengan. Saya tertarik dengan ini Pak Ibu. Monggo, Bu Ade, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maksud saya di sini untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini dari kodrat zaman itu berkaitan dengan irama. Kalau pernah saya membaca di Google atau di PMM itu bahwa kodrat alam itu berhubungan dengan sifat dan bentuk, yaitu melalui lingkungan siswa. Jadi kita itu mengajar itu kalau di dalam bahasa Indonesia, misalkan ya, itu pada teks deskripsi. Siswa itu diajak untuk belajar lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalkan seperti mendeskripsikan tentang sekolah atau mendeskripsikan tentang rumah mereka. Bahkan kita bisa mendeskripsikan bentuk-bentuk yang ada di sekitar sekolah. Nah, maksud pembelajaran melalui kodrat alam. Sedangkan dengan kodrat zaman, nah sekarang itu zaman semakin berkembang. Kalau menurut saya itu zaman kan semakin berkembang. Mulai dari kurikulum K13 abad ke-20 dan abad 21 itu berbeda Bapak Ibu. Nah, kalau kita memakai mindset di abad-abad yang dulu, seperti dulu, anak-anak itu hanya belajar itu dengan kita berceramah. Tapi, apa hasilnya? Anak-anak pasti ngantuk. Kita sendiri ketika kita mendengarkan atau melakukan sesuatu dengan metode ceramah, pasti yang kita dapatkan ketika kita diklat gitu aja ya, kita memakai metode ceramah, pasti kita akan ngantuk. Seperti itu. Nah, apalagi kita berikan kepada siswa kita. Bagaimana caranya? Nah, kita itu sekarang itu sudah menggunakan IT Bapak Ibu. Di sekolah ada haknya kita itu menggunakan HP, kita menggunakan aplikasi. Kalau di sekolah saya kadang untuk teks-teks tertentu itu saya sudah menggunakan Canva. Jadi anak-anak itu saya gunakan untuk mendownload Canva, di mana ketika pelajaran saya mereka membuat teks tentang bercerita atau misalkan mereka membuat iklan itu melalui Canva itu dan di-share kepada saya. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ade. Ya. Mungkin dari teman-teman CKP yang lain, mungkin kalau tadi bisa saya sedikit tarik makna dari apa yang disampaikan Bu Ade. Bu Ade tadi menyampaikan bahwa kodrat alam itu bisa diibaratkan seperti gini, kayak
berkaitan dengan sifat, bentuk, dan lingkungan. Contohnya ketika ada tentang teks deskripsi, bagaimana kita bisa menceritakan terkait dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekolah kita atau bagaimana begitu Mbak Ade. Kemudian pada kodrat zaman berkembang ini bagaimana kita itu menyesuaikan perkembangan zaman gitu ya. Siap, Pak. Untuk memberikan pembelajaran seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain. Monggo. Silakan boleh raise hand. Bu ini Puji atau mungkin yang menyampaikan? Ya, saya setuju dengan Bu Ade yang dengan kodrat zaman, karena tadi kan di Bu Ade diuraikan bahwa anak-anak sudah belajar Canva. Jadi pada abad 21 ini, di mana kemajuan teknologi yang sudah berkembang begitu pesat, apalagi sekarang banyak seperti Google, YouTube, dan sebagainya. Jadi perkembangan zaman pada abad 21 ini sangat mendukung bagi pembelajaran, proses belajar mengajar anak-anak untuk lebih maju dan berkembang lebih pesat. Demikian tanggapan saya. Oke. Terima kasih Ibu. Jadi ini ya Bapak panjenengan setuju ya dengan pendapat itu. Iya Bapak Ibu, intinya dalam pembelajaran dalam filosofi Gajah Dirgantara ini, bahwasanya kita tidak bisa melepaskan dengan hal yang apa yang kita alami saat ini nggih, terkait dengan bagaimana lingkungan, bagaimana dengan zaman kita saat ini. Oh ya, ini Pak Yoyo. Monggo Pak Yoyo. Silakan. Yang mau disampaikan. Terima kasih Bapak. Hanya ingin menambahkan apa yang tadi disampaikan. Kalau menurut saya pembelajaran sesuai kodrat alam itu adalah ketika kita melaksanakan pembelajaran mengaitkan materi dengan lingkungan anak. Itu lebih kontekstual dan lebih real, sehingga mudah dipahami. Yang tadinya materinya bersifat abstrak, sekarang tidak lagi gitu. Kemudian yang kedua, seiring berkembangnya zaman, itu artinya seorang pembelajar tidak terpaku pada suatu sistem pembelajaran atau konvensional, yaitu itu saja. Tapi kita harus mengikuti perkembangan teknologi, memanfaatkannya sebagai sumber belajar, dan menyampaikan informasi terbaru, sehingga proses pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Intinya sebenarnya sama aja nih Bapak Ibu, tapi dengan penekanan dari Bapak Yoyo ini bahwasanya sebenarnya pembelajaran itu lebih kontekstual, itu lebih nyaman kayak gitu, lebih bisa diterima oleh anak gitu. Kemudian biar tidak bosan tuh, jangan konvensional itu aja gitu ya. Sesuaikan dengan zamannya begitu Pak intinya. Tadi ada Canva, ada begini Bapak Ibu, mungkin bisa kalau bisa saja semacam itu. Nah, mungkin Pak Eko, monggo Pak Eko, ada lagi. Sedikit mungkin menambahkan dengan mengaitkan jawaban saya tadi, kan di situ saya menyesuaikan dengan lingkungan. Tadi kalau dijelaskan bahwa sesuai dengan lingkungan dan perkembangan zaman sekarang, kalau saya di sini lebih menitik beratkan bahwa benar kita tetap mengikuti zaman. Jadi pembelajaran kontekstual dan sebagainya kita, tapi menurut saya ada hal lain yang harus ditekankan lagi, yakni pengaruh dengan lingkungan. Dalam hal ini mungkin anak-anak harus diperkenalkan bahwa harus ada karakter lah. Jadi ada keseimbangan nanti pemikiran anak, sehingga dengan diimbangi dengan budi pekerti yang baik lah, intinya seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jadi tidak hanya sekedar ilmu saja ini Bapak Ibu, kita ada keseimbangan. Pemahaman dari Pak Eko, kita ini dalam pemikiran Gajah Dirgantara itu kan harus ada keseimbangan intinya keseimbangan antara keterampilan, pengetahuan, dan sikap kita gitu. Mungkin maksudnya begitu Pak Eko. Oke.
Nggih, oke. Terima kasih Pak Eko. Semakin lengkap sekarang. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mau lihat lagi nih. Saya tertarik dengan yang ini tadi mana? Tadi berarti tadi yang disampaikan Pak Eko tadi, budi pekerti tadi. Ya tadi sebenarnya mau saya tanyakan ini tadi, tapi keburu sudah ditambahkan, alhamdulillah. Ini Bapak Ibu, ini saya mau dari Pak Yoyo. Pak Yoyo, monggo Pak Yoyo. Ini terkait tentang menurut Ki Hajar Dewantara mengajarkan merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup. Saya tertarik dengan yang panjenengan katakan ini tentang kecakapan hidup. Oke, Pak. Monggo mungkin bisa direalkan dalam pembelajaran di sekolah panjenengan atau gimana yang mungkin bisa lebih real gitu, monggo. Pemberian terhadap siswa, ilmu pengetahuan terhadap siswa harus mendukung keterampilan siswa nantinya, ke depannya, ketika mungkin di saat mereka dewasa, sehingga memiliki kecakapan hidup, baik lahir maupun batin. Lahir ini artinya mampu mencapai cita-citanya, kalau batin ini mungkin intinya memiliki karakter yang baik, dan selalu berpikir positif. Seperti itu, Pak. Oh gitu, yes. Terima kasih Pak. Jadi jelas gitu ya. Alhamdulillah. Artinya ilmu pengetahuan itu juga harus bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, tapi juga harus bisa mendukung tentang keterampilan anak gitu ya Pak. Bisa membawa, istilahnya bisa memberikan bekal bagi anak nanti ketika kelak bisa menjadi modal dirinya untuk bisa hidup begitu Pak. Iya Pak. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya ini satu lagi ini mau saya nanti kita masuk ke halaman yang kedua. Ini saya Bu Devi, menurut KHD pendidikan itu pada dasarnya merdeka. Nah ini saya mau pengen tertarik sekali dengan ini mungkin pungkasannya yang akan kita bahas. Ini mungkin bisa dijelaskan Ibu Devi terkait tentang merdeka yang panjenengan maksud yang bagaimana ini merdeka bebas untuk menggeluti bakat dan minatnya. Monggo bisa diperjelas lagi. Menurut saya kan pendidikan itu merdeka. Jadi kalau biasanya bisa didengar. Suaranya Bu, ini suaranya bisa kurang keras gitu. Iya, keren ya. Gimana Bapak Ibu? Tadi suaranya bisa diterima dari? Oke, tes. Oke, silakan Bu. Oke, menurut saya merdeka itu maksudnya anak-anak kan bebas untuk menggeluti minat dan bakatnya. Jadi biasanya kan anak-anak hanya seorang guru hanya menuntun anak untuk belajar secara mungkin yang tadi dijelaskan hanya ceramah untuk pelajaran yang tertentu saja, tapi kita gali bakat mereka, jadi karakter mereka. Mungkin ada anak yang memiliki keterampilan, umpamanya nanti keterampilannya di bidang bahasa, mungkin keterampilan berpuisi, jadi kita gali lagi bakat dan minat mereka. Jadi tidak hanya pembelajaran secara biasanya saja, seperti itu Bapak. Jadi intinya panjenengan tadi menyampaikan bahwasanya pendidikan itu tidak hanya itu saja. Ya. Yeah. Tapi bakatnya juga diperhatikan gitu ya. Itu yang dimaksud mereka. Saya ingin pendapat dari Bapak Ibu yang belum menyampaikan pendapat. Ini monggo ditanggapi ini. Yang merdeka semacam ini monggo. Ada Pak Amin, monggo Pak Amin. Terima kasih. Menanggapi dari Bu Devi, saya cukup setuju dengan konsep merdeka. Tetapi ini saya kaitkan dengan pengalaman saya di sekolah, Pak. Iya. Jadi seperti ini. Saya ini mungkin gambaran mungkin Pak Agus bisa memahami kami di wilayah Lumajang Utara. Mungkin nasib kami itu sama, Pak. Saya, Pak Coyok, Bu Ini, Pak Eko yang di Jenggrong, itu nasib kami itu sama. Jadi kita di wilayah Lumajang Utara dengan kultur pendidikan Madura, kemudian dengan tingkat pernikahan dini yang luar biasa. Jadi paling tinggi di Lumajang, Pak. Iya. Jadi sepertinya untuk
mengarah ke arah pendidikan sampai ke minimal ke SMA itu adalah sesuatu yang luar biasa di wilayah Lumajang Utara, Pak. Oh, Jadi gitu. ini kultur kami seperti itu. Kemudian bahkan ini saya kaitkan dengan kegiatan saya di sekolah. Saya sudah beberapa kali mencoba untuk menerapkan merdeka. Bahkan hanya untuk mempresentasikan 3 kata, 4 kata di depan kelas, mereka tidak berani gitu. Ini yang jadi permasalahan itu, apakah karena mereka selama 10 tahun sekian sekolah tidak pernah diajari untuk berani ngomong, kemudian takut salah, kemudian seperti itu. Nah, jadi dengan konsep merdeka yang seperti ini saya mulai pelan-pelan memberikan kebebasan buat mereka, bahwa selalu saya sampaikan sebuah pendapat itu nggak pernah ada yang salah. Jadi silakan ngomong apa aja. Yang penting sesuai dengan asas dan rule yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Untuk memancing anak-anak gitu. Iya. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Bu Devi, yaitu merdeka membebaskan anak untuk bisa mengeksplorasi dirinya sendiri untuk yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini Bu, sebelum kita lanjut, ini ada Bu Indah Wahyuningsih. Monggo Bu Indah. Terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan dari Pak Amin, nggih. Saya juga mengajar di wilayah Kelaka, Lumajang bagian utara. Kebetulan Pak Amin ada di SMA, saya di SD-nya. Jadi tentang pernikahan dini itu memang benar-benar terjadi, Pak. Anak SD yang kadang itu kelas 6 itu sudah mau mutung. Jadi sudah tidak mau lagi sekolah. Saya itu sering merayu sekali anak-anak sampai, ayo sekolah. Sudah mau ujian, tinggal ujian saja nak, nanti lulus wis enak, sudah gitu. Terus setelah itu mau ke SMP, itu saja penuh dengan rayuan sekali, Pak. Mereka itu, orang tua mereka itu lebih condong mondok. Tapi saya selalu mengarahkan mondok boleh, tapi yang ada sekolahnya. Jadi jangan hanya mondok saja. Jadi anak-anak nanti akan meneruskan kan ada sekolahnya. Cari pondok yang ada sekolahnya, ngoten. Memang sekarang anak-anak tidak terasa apa sih pentingnya ijazah sampai ijazah SMA itu buat kalian. Tapi kalau sudah nanti sampean sudah dewasa, pasti itu akan butuh. Sekarang masuk kerja di pabrik aja butuhnya ijazah SMA kan, ngoten nggih Pak Amin nggih. Iya. Ya itu, paling tidak anak-anak harus SMA itu sudah lulus. Tapi mereka kadang mondok 1 bulan, 2 bulan itu tidak kerasan pulang. Akhirnya ya dinikahkan, ngoten. Ada yang sudah minta ya dinikahkan, ngoten. Itu memang budaya orang Madura, nggih. Maaf nggih kalau ada yang orang Madura nggih Pak. Saya juga orang Madura sebenarnya. Tapi merubah itu sangat sulit, ngoten. Jadi kalau kita itu memerdekakan yang los ngoten nggih Pak nggih, tidak dengan diarahkan, dituntun ngoten, nanti nggih akhirnya seperti itu, mereka leluasa ngoten loh. Jadi harus penuh dengan rangkulan buat anak-anak itu untuk benar-benar diarahkan ke arah ke situ, ngoten. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Wah, luar biasa. Kalau saya dengar semacam ini jadi tertantang. Saya ingat lagi dulu saya waktu di Kalimantan pedalaman juga. Nasibnya hampir sama dengan panjenengan Bapak Ibu. Lah kayaknya ini panjenengan itu mempunyai suatu tantangan yang luar biasa terkait dengan kultur yang ada di ya. Ya, gimana lagi? Ya itulah tantangan dalam seorang guru ya. Seorang guru di sana ya. Tapi alhamdulillah saya sangat salut sekali dengan panjenengan yang luar biasa, tanpa lelah, tanpa putus asa, panjenengan tetap terus memberikan motivasi. Ini yang mungkin yang bisa panjenengan sampaikan. Selanjutnya nanti pembahasan kita terkait ini di akhir saja. Selanjutnya kita masuk ke Bapak, ke halaman yang kedua ini. Ya, bisa dibaca nggih. Ini mungkin saya hanya ngambil 2 atau 3 saja nanti yang ingin sampaikan, tapi saya ingin tertarik ini terkait ini sebentar, menuntun. Saya kepingin nanti direalkan di sekolah panjenengan ya. Jadi
kontekstualnya di sekolah panjenengan itu yang bagaimana? Ibu Ahida, menuntun maksudnya memberikan arahan, mendidik dan memberikan. Monggo Bu Ahida, silakan bisa dipresentasikan ini. Gimana Bu Ahida? Nggih Bapak, sebelumnya terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya. Maksud dari saya itu makna menuntun dari proses pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kita itu mengarahkan ke arah yang lebih baik dan mengajari siswa kita yang notabene dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak terbiasa menjadi biasa. Contoh realnya di siswa saya itu banyak sekali latar belakang yang berbeda. Salah satu contohnya ada siswa yang memang dari keluarga yang mampu, tetapi banyak ini contoh kecil nggih Pak, banyak yang tidak bisa memakai sepatu sendiri. Contoh realnya. Jadi pernah saya itu mempunyai siswa yang memang sudah kelas 6, siswanya itu tidak bisa memakai sepatu sendiri. Kadang saya itu tanya, kenapa kok sampai cuma pasang sepatu itu tidak bisa gitu ya. Mungkin kalau di sebagian siswa lain itu hal yang kecil gitu nggih Pak. Tetapi ternyata memang kebiasaan di rumahnya itu memang sudah ada pembantu gitu. Jadi dari bawah sampai atas itu sudah ada yang menyiapkan gitu. Jadi menurut saya kaitannya dengan apa pendapatnya Ki Hajar Dewantara ini, memang kita itu harus mengarahkan mendidik anak itu memang dari yang awalnya nggak bisa menjadi bisa. Sampai di kelas itu ada peraturan yang mengharuskan siswa itu mencopot sepatu dan pas waktu istirahat itu wajib menggunakan sepatu gitu. Jadi memang benar-benar diajari dari nol memasang sepatu itu sampai ya alhamdulillah akhirnya bisa gitu. Itu contoh kecil aja di siswa saya itu memang benar-benar ada gitu. Gitu Bapak. Luar biasa, telaten sekali dengan. Iya. Kadang memang karena anaknya sudah besar ya, kadang kan memang sudah terbiasa dengan pembantu, terus ya mungkin karena dengan gurunya ya akhirnya mau. Mungkin kalau orang tuanya yang nyuruh kan agak dibantah gitu. Kalau di sekolah tidak berani gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai lulus akhirnya bisa juga memakai sepatu gitu. Oke, terima kasih itu. Terima kasih Bu. Ini Bu Nurul mungkin nih yang mau menanggapi ini. Silakan Bu Nurul. Bu Irma nggih Pak. Bu Irma nggih, Bu Irma Nurul Faiza. Nggih, memang namanya Irma Nurul Faidah Bapak. Iya Bu. Hanya ingin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ahida, bahwasanya menuntun adalah memberikan arahan, mendidik dan memberi contoh kepada peserta didik ke arah hal yang lebih baik. Kalau ini mungkin yang disampaikan oleh Bu Ahida tentang keterampilan anak secara fisik. Saya ingin menambahkan bahwasanya membersamai anak atau mendampingi anak untuk ke arah yang lebih baik itu sesuai dengan tingkah laku anak tersebut. Jadi misalnya kita tidak bisa merubah kodrat anak tersebut. Misalnya sebagai contoh, ada murid saya terlahir dari latar belakang keluarga yang bukan orang yang baik menurut kami gurunya, karena sampai saat ini ayahnya ada di penjara Bapak. Jadi murid saya tersebut yang saya khawatirkan sebagai guru, karena terlahir dari latar belakang yang kurang baik, memang kodratnya seperti itu, kami sebagai guru dari kelas 1 sampai kelas 6 itu mengarahkan ke arah yang lebih baik, menjadi contoh, menuntunnya untuk tidak menirukan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya atau mungkin menjadi orang yang jahat menurut saya. Jadi tugas guru adalah menuntun
memberikan contoh, membersamai, tetapi kita tidak bisa merubah kodrat anak itu sendiri yang terlahir dari keluarga yang kurang baik. Kita hanya memperbaiki lakunya saja, bukan dasarnya. Karena anak yang baik saja meskipun kita tuntun itu terkadang masih belum maksimal, apalagi dari keluarga yang latar belakangnya kurang baik. Jadi menuntun itu menurut saya seperti itu pengertiannya Bapak. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih luar biasa Bu Irma. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan Bu Ahida dengan Ibu Irma tadi, seorang guru sebagai yang intinya dari filosofi Keadaan ada menuntun itu intinya adalah bagaimana kita sebagai seorang guru itu mampu membersamai, memberikan contoh gitu ya Pak. Membersamai, memberikan contoh. Masalahnya itu bukan kita itu mau merubah kodratnya, tapi merubah lakunya gitu ya. Yang intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, ini nanti apa yang menjadi pengalaman panjenengan selama ini terkait dalam pembelajaran yang mempunyai visi sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, ternyata itu sangat luas sekali kalau kita pahami bersama. Bahwasanya Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan bagaimana ada nanti di mana tadi disampaikan Ki Hajar Dewantara dalam memaknai menuntun itu adalah memberikan contoh, mendampingi dan sebagainya. Itu pun implementasinya di sekolah kita masing-masing itu juga akan beragam sesuai dengan karakteristik sekolah kita masing-masing dan mungkin sesuai dengan potensi panjenengan sebagai seorang guru. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana kita itu memaknai pendidikan itu yang berarti dalam menuntun itu, semacam inilah yang cocok dengan, semacam inilah. Seperti itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari apa yang panjenengan sampaikan pada sore hari ini. Satu lagi Bapak Ibu sebelumnya kita nanti segera mengakhiri. Satu, ini nih, nah ini saya tertarik ini dengan Bu Indah ini, Bu Indah. Panjenengan menyampaikan begini, memberikan pendampingan dan mengarahkan siswa untuk dapat mencapai kebahagiaan ini, saya garis bawahi, mencapai kebahagiaan dalam belajarnya. Nggih, Pak. Monggo, silakan saya tertarik dengan ini, monggo. Kebahagiaannya nggih, Pak. Memberikan pendampingan dan mengarahkan siswa untuk dapat mencapai kebahagiaan dalam belajar. Jadi kalau siswa saya itu kalau dibuat serius Pak, malah mboten paham dengan materi yang saya berikan. Jadi terkadang saya memberikan sedikit kebahagiaan agar mereka itu bisa mboten terlalu tegang. Jadi agak dilonggarkan. Saya terkadang juga melawak dengan biar mereka itu tertawa, tidak terlalu serius. Jadi misalkan menghitung positif dikalikan negatif. Positif Bu Guru loh. Ya apa positif mbek negatif kok positif? Diingat-ingat lagi. Tapi dengan nada saya yang agak melawak dan gaya saya yang ini yang agak ngece ngoten ke anak-anak biar anak-anak itu tertawa dan ingat apa yang saya terangkan ngoten. Jadi kalau memberikan suatu materi kita itu dengan yang serius pasti anak-anak itu kalau sudah tegang ya tegang, malah tidak nyambung ke materi, tidak dapat mencapai apa yang kita tujuan dari pembelajaran. Jadi harus ada trik-trik tersendiri untuk mereka jadi lebih dapat dengan mudah memahami materi yang kita ajarkan ngoten. Jadi nggih kebahagiaan itu sangat penting dalam mencapai tujuan dari pembelajaran ngoten Pak. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Kalau bisa saya ambil benang merahnya begini Bu. Intinya sebenarnya kita itu akan mendampingi, menuntun artinya mendampingi siswa dalam belajar. Namun saya menggunakan cara atau strategi sendiri yang cocok dengan anak dan karakteristik anak begitu mungkin Bu ya. Oke. Karena siswa saya ini kan di desa nggih Pak, daerah Klaka yang agak masuk hampir naik ke daerah pegunungan. Di daerah Seruni itu kemampuan
kemampuan anak-anak itu jauh. Jadi kemampuan mereka anak kelas 6 itu sama dengan kemampuan anak kota kelas 3 ngoten. Saya imakan seperti itu. Jadi perkalian aja mereka mboten hafal walaupun setiap hari itu dibaca nggih setelah berdoa, tapi mereka nggih itu tadi, tapi nggih dengan cara bagaimanapun saya harus bisa membuat mereka itu mau mengikuti belajar terus tanpa ada rasa putus asa. Jadi menggiringnya niku tadi, mendampingi dan mengarahkannya itu saya harus ini dengan penuh kebahagiaan ngoten, tidak membebani anak-anak ngoten. Nggih. Saya mau minta pendapat dari Bapak Ibu yang lain, ini terkait dengan ini. Nah, Pak Amin, nggih, terima kasih Pak Amin. Monggo Pak Amin, mungkin terkait dengan pendapatnya Bu. Oke, terima kasih. Saya cukup setuju Pak, dengan apa yang disampaikan oleh Bu Indah. Ini ada kaitannya dengan apa yang saya tulis di situ, yaitu setiap anak memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Ini jadi saya kaitkan dengan apa yang terjadi baru-baru ini Pak di sekolah saya. Jadi sekolah saya itu bukan sekolah inklusi, tetapi ada satu anak yang memiliki kayak apa ya, berbeda dengan anak yang lain. Karena wilayah kami memang jauh dari kota, jadi mungkin nggak sampai disekolahkan di SLB atau apa gitu. Kemudian saya sudah katakan pada anak-anak bahwa saya sudah pesan wanti-wanti, intinya ini tolong anak dijaga, didampingi ke teman-temannya gitu. Kemudian dan alhamdulillah satu kelas itu bisa kooperatif Pak. Kemudian kejadian baru minggu kemarin Pak. Ini saya kan kalau ngajar pemanasan, ini saya kan PJOK Pak. Saya ngajar pemanasan itu kan nggak selalu senam gitu kan. Pemanasan bahkan saya pakai untuk gobak sodor misalkan. Jadi dinamis gitu Pak. Kemudian saya pakai gobak sodor, kemudian si anak ini jadi pelari. Anak ini jadi pelari. Saya pesan kepada teman-teman yang lain, kalau dia lari jangan dijaga gitu. Dan ternyata setelah dia balik ke rumah, maksudnya balik lagi ke rumah gitu ya, itu senangnya luar biasa Pak, kayak sampai jingkrak-jingkrak kayak anak SD gitu Pak. Itu adalah salah satu yang apa ya, mungkin menurut Bu Indah adalah apa tadi, membahagiakan anak dan pendampingan dalam belajar ya. Mungkin itu pengalaman saya di SMA di sekolah saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini Bapak, ini saya kok belum mendengar suaranya Pak Septa yang tadi. Ada Pak Septa? Pak, siap. Nah, saya kepengen dengar ini. Pokoknya harus nyimak. Enggak apa-apa. Setidaknya kita kan belajar bareng Bapak Ibu di sini ya. Monggo. Pak Septa mungkin punya pengalaman terkait tentang bagaimana panjenengan di sekolah itu terkait dengan menuntun anak ini bagaimana, mungkin panjenengan punya trik-trik tertentu atau mungkin punya pengalaman-pengalaman yang unik, menarik lah gitulah. Monggo Pak Septa. Oke, terima kasih Bapak. Selaras dengan Ibu Indah Wahyu Ning, tadi sempat disampaikan bahwa kelas 6 di SD di desa itu mungkin bisa setara dengan kelas 3 SD di kota. Kami dari SMK Saripudin juga sama SMK yang ada di pinggiran Bapak Ibu. Nah, sebenarnya siswa kami itu sama seperti itu. Kadang ini baru PPDB, ada kelas 1, saya juga mengajari kelas 1 Bapak. Perkalian bilangan negatif positif itu anak-anak sudah masuk SMK ini Bu. Itu kadang masih bingung Bu. Nggih. Sempat kadang saya guyoni anak-anak, kalian kan kemarin sudah SMP ya, 3 tahun seperti itu. Mungkin masih ingat perkalian bilangan positif negatif mungkin masih ingat. Nah, kalau enggak ingat bilangan negatif positifnya, mungkin gurunya masih ingat gurunya. Mungkin diingat-ingat ibu gurunya, bapak gurunya. Gitu mungkin saya Pak. Memang sebenarnya menghadapi anak-anak itu supaya pembelajaran itu bisa berlanjut, biasanya kita harus mengenali potensi anaknya dulu. Kita harus menggali informasi dari anaknya. Kita tidak bisa
anak kelas 1 langsung kita berikan materi yang sudah kita siapkan. Kita harus menggali bagaimana anak ini kompetensinya, apakah sudah sudah siap untuk menerima materi, apa harus ada yang saya ulang begitu dari materi-materi sebelumnya begitu. Begitu Pak. Untuk penyampaian memang sama dengan Ibu Indah. Saya sebenarnya kalau di kelas itu juga ngelawak Ibu. Karena saya kan guru matematika Bu nggih. Anak-anak itu dengar matematika itu aja sudah enggak suka Bu sebenarnya. Sebenarnya begitu. Apalagi kalau gurunya cut-mecucut Bu nggih. Waduh, tambah Bu, enggak ada yang suka dengan saya Bu. Iya, Gitu. iya. Nah, Tapi bagaimana cara sebenarnya saya punya seperti prinsip anak-anak suka dengan saya dulu sebelum mengajar. Kalau anak-anak suka dengan saya, minimal anak-anak mendengarkan apa yang saya sampaikan atau bisa langsung masuk ke hatinya gitu. tidak Gitu, Pak. takut gitu ya. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih Pak Serta. Nah, ini Berlin mau saja tadi. Kok terasa ya Berlin ya. Tadi mau tak panggil itu. Berlin, monggo Berlin. Berlin ini monggo. Ya. Ya Pak, terima kasih. Dalam memberikan mendampingi siswa mencapai kebahagiaan dalam belajar, guru kita harus mengetahui dulu karakternya anak-anak. Jadi kita dalam menyampaikan materi sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi untuk misalnya kita menyampaikan materi, kita menggunakan video, anak-anak sukanya video misalnya. Ya kita terapkan itu Pak. Jadi kalau memang anak-anak bakatnya misalnya di bakatnya di olahraga misalnya, ya kita alihkan ke misalnya di lapangan. Nah itu ya Pak. Nah di dalam pembelajaran itu harus ada ice breaking, paling tidak ada ice breaking untuk anak-anak lebih semangat biar anak-anak tidak ngantuk. Halo? Halo, gini Bu. Enggak. Soalnya putus-putus ini sinyalnya Pak. Oh ini jelas ini Bu. Di sini jelas Bu. Jadi itu tadi ya Pak. Jadi pembelajaran mudah diterima, disesuaikan dengan bakat dan minat siswa itu tadi Pak. Oke, terima kasih. Berlin. Ya, Berlin. cuma itu Pak tambahnya. Iya, terima kasih Berlin. Mungkin Bapak Ibu, ini saya juga punya, kalau dari apa yang Panjenengan sampaikan tadi, saya juga tergelitik juga mau bertanya kepada Panjenengan. Tentunya untuk mengetahui minat bakat anak-anak itu kan ya tidak sesimpel apa yang kita, oh ini bocah anak ini senang olahraga, anak kan nggak begitu ya, nggak semudah kita melihat dari itu. Mungkin Panjenengan punya trik-trik tertentu terkait dengan bagaimana toh kita itu bisa mengetahui minat anak itu yang menurut Panjenengan ini yang cocok dalam pembelajaran. Mungkin Panjenengan punya pengalaman, ada yang menyampaikan. Ini monggo Bu Helini, silakan Bu Helini. Bu Ade Bapak. Oh Bu Ade, nah ini yang ya. Oh maaf Bu Ade, maaf Bu Ade, terima kasih. Ya, begini Bapak. Kalau menurut saya, ini pengalaman di sekolah saya ya. Untuk masalah minat bakat, di sekolah saya itu pembelajaran itu dilakukan itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu hanya khusus untuk minat bakat Bapak. Dan Sabtu itu juga digunakan untuk pembelajaran GSM dan Pramuka. Nah, tentang minat bakat. Memang di sekolah saya itu hampir sama karakternya itu seperti Bapak Ibu guru yang lainnya. Anak-anak itu kalau kita berikan pembelajaran 1 minggu full, itu anak-anak itu bosan Bapak. Sehingga di sekolah saya itu setiap hari Jumat itu diberi kegiatan minat bakat. Jadi anak-anak itu diberikan seperti angket Bapak. Angket itu melalui Google Form, di mana Google Form itu ada pilihannya. Ada pilihan mulai dari PO, terus tari, menyanyi, bermain gitar, sesuai minat bakat anak-anak yang ada. Di mana minat bakat itu nanti akan dikembangkan di project. Seperti itu Bapak. Dan tidak hanya itu,
nanti ketika kita ada kegiatan P5 ya di sekolah saya, itu P5-nya itu di jam terakhir Bapak. Jadi setiap pembelajaran jam terakhir itu P5 untuk kelas 7 dan kelas 8. Sedangkan untuk kelas 9 itu tetap pelajaran dan kegiatan yang terakhir itu nanti ada kegiatan unjuk karya. Nah, P5 itu dan minat bakat itu nanti akan dijadikan satu di unjuk karya. Seperti itu, Bapak. Sepertinya Pak Agus keluar Pak nggih. Agus keluar kayaknya. Iya. Pak Agus hilang. Sinyalin Pak Agus. Ketal. Oh ini. Pak Agus. Ini baru masuk Pak Agus. Pak Agus. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini listriknya tahu-tahu mati, nggak tahu. Oh, iya. Masa kita pakai paketan ini, nggak apa-apa lah. Nah. Ini terekam lagi nih, insya Allah. Masih terekam Pak, masih terekam. Masih terekam ya? Terima kasih. Masih terekam. Begini Bapak Ibu, tadi sampai mana tadi? Sampai lupa saya. Ini Bapak, saya jelaskan ulang ya. Nah. Aduh, ini parah ini Bapak Ibu. Sudah Pak, saya jelaskan ulang ya. Nah, silakan. di sekolah saya itu pembelajaran kan dilakukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Sabtu. Untuk hari Jumat itu di sekolah saya itu khusus untuk minat bakat. Jadi di hari Jumat itu anak-anak itu sudah diajarkan oleh minat bakat, ada basket, ada PO, terus ada tari, badminton, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi anak-anak itu free, tidak ada pelajaran di hari Jumat. Pagi sebelum minat bakat anak-anak itu senam terlebih dahulu, kebugaran. Jika minggu pertama anak-anak itu senam, minggu kedua di jam 1-2 itu anak-anak kebersihan lingkungan sekolah Bapak. Berikutnya langsung kegiatan minat bakat sesuai dengan apa yang mereka pilih. Dan hari Senin sampai hari Kamis itu pembelajaran seperti biasa. Untuk kelas 7-8 di jam terakhir itu P5 dan untuk kelas 9 masih tetap karena kelas 9 itu memakai K13. Dan yang di hari Sabtu itu pembelajaran seperti biasa sampai jam ke-5, jam ke-6, ke-7 itu kegiatan GSM dan satu kelas itu adalah kegiatan pramuka, seperti itu. Mungkin minat bakat yang Bu Herlin maksud seperti yang ada di sekolah saya. Jadi dengan itu anak-anak itu merasa tidak bosan dalam mengikuti pelajaran, seperti itu Pak. Nggih, terima kasih Bu, luar biasa Bu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, pada sore hari ini kita sampai pada menit saat ini, walaupun tadi sedikit ada kendala. Alhamdulillah kita sudah banyak mengeksplor apa yang menjadi pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagaimana panjenengan sebenarnya itu di sekolah-sekolah panjenengan sudah mengimplementasikan itu. Yeah. Kita tinggal nyocokkan, oh ternyata Ki Hajar Dewantara maunya seperti ini. Seperti yang panjenengan pelajari kemarin, yang panjenengan tuliskan dimulai dari diri. Dan sekarang panjenengan explore semuanya di sini. Ternyata saya salut dengan panjenengan yang sudah berusaha bagaimana seorang guru mampu untuk membawakan diri menjadi seorang pendidik sesuai dengan harapan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Intinya tadi seperti itu. Ada yang menyampaikan bagaimana kita itu harus sesuai dengan kodrat anak, baik itu kodrat zaman, kodrat alam. Kemudian ada juga yang bagaimana kita itu memberikan keteladanan. Kemudian bagaimana kita itu membiasakan anak-anak kita itu. Ya, semuanya itu kan intinya bagaimana kita bisa mewujudkan pendidikan yang
ideal, pendidikan yang diharapkan, yang sesuai dengan karakteristik siswa kita ya. Dan panjenengan juga punya strategi-strategi bagaimana. Wah, kalau saya begini, begini, sesuai dengan apa? Sesuai dengan keinginan, sesuai dengan karakteristik masing-masing. Apa yang kita pahami bersama banyak. Ada kadang orang mengatakan bahwasanya wah merdeka. Nah, seringkali panjenengan ada candaan gini ya, merdeka belajar itu ya oleh belajar oleh enggak gitu. Gitu. Apa seperti itu? Ya, panjenengan saya yakin sebagai guru yang ada di garda ke depan, yang paling depan sebagai ujung tombak ini, bagaimana banyak memahami bahwasanya dalam suasana yang merdeka yang punya makna itu seperti ini loh. Nanti dalam perjalanan kita belajar selama 6 bulan, banyak hal yang akan panjenengan dapatkan. Mungkin hari ini panjenengan akan mempunyai wawasan seperti ini. Mungkin besok akan bertambah lagi, sehingga pada puncaknya panjenengan nanti sebagai pemimpin pendidikan, pembelajaran yang ada di sekolah, panjenengan mampu membuat suatu inovasi, mampu membuat suatu terobosan-terobosan yang intinya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Ya. Terima kasih luar biasa perjuangan panjenengan yang mungkin kondisinya tidak ideal, berbeda dengan yang di kota. Ke kota itu minta ini diminta, panjenengan di sini aja minta raket aja harus nunggu 1 tahun ya gitu. Kalau di sana kan sekarang minta raket langsung dibelikan, minta alat musik kan beli. Loh di sana itu aja harus panjenengan berpikir piye caranya ben iso gawe alat musik kan gitu lah. Inilah luar biasanya. Kadang itu guru-guru kita akan dimunculkan. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya bisa membersamai panjenengan semuanya. Saya kepingin panjenengan ke depannya besok ada ruang kolaborasi Bapak Ibu. Tetap jamnya seperti ini ya. Biar nggak terlalu sore, tidak terlalu siang. Saya tadi juga kepengen sudah cepet-cepet, tak taunya sampai rumah belum sampai ganti baju lu sudah langsung ngedep sini gitu Mas. Nggak tahu lah pokoknya, sementing sama jalan. Besok ada ruang kolaborasi Bapak Ibu. Jadi nanti ruang kolaborasi ada dua sesi, besok sama hari Jumat. Sebenarnya mau diundur juga boleh, tapi daripada kita menunda jadwal, nggak nyaman gitu Pak Ibu. Ikuti aja jadwal, tuh nanti kalau panjenengan misalkan ada Pak nanti bisa mundur maju waktunya mungkin bisa, tapi kalau hari ini jangan sampai ditunda ya. Saya nanti kita yang pusingnya kita sendiri nanti. Karena terus kemudian Bapak Ibu monggo panjenengan berselancar ke LMS di mana panjenengan selalu paling tidak itu selalu update apa yang ingin panjenengan lakukan di LMS. Ada deadline-nya Bapak Ibu. Jadi modulnya ini nanti ada deadline-nya akan saya sampaikan. Mohon maaf, ketika saya nanti mengingatkan bukan berarti saya itu cerewet Bapak Ibu. Biar panjenengan nanti sambil saya kan ngoreksi, Pak ini kurang ini, waktunya segini, ini. Artinya kita saling mengingatkan, bukan ingin mengejar-ngejar panjenengan, bukan. Saya takutnya kemarin nggak berani begitu Bu, takutnya nanti jangan-jangan panjenengan nanti ini kurang ngopo-opo hasilnya kok cerewet banget kan gitu. Saya nggak mau, makanya saya minta izin panjenengan dulu, Pak. Saya nanti di sini hanya bersama panjenengan di LMS, sehingga kemudian panjenengan misalkan belum mengerjakan ini, nanti saya kan bisa memantau, Pak panjenengan ini belum. Tadi pagi saya cek itu baru berapa itu, baru 6 sudah 9 atau berapa itu. Ya mungkin nanti malam sudah mulai ngetik-ngetik lagi gitu. Karena di sini kewajiban saya juga akan memberikan respon kepada panjenengan. Yang berikutnya ruang komunikasi dengan fasilitator, silahkan dimanfaatkan Bapak Ibu. Saya juga akan berusaha setiap malam akan membuka itu sedikit-sedikit. Nanti kalau memang belum saya tanggapi ya mohon nanti ditunggu besoknya ya. Karena mata saya ini biasanya ada keterbatasan juga. Biasanya kalau udah jam 9 itu minta merem Bu. Ya mohon maaf, tapi ya paksa-paksakan pokoknya kalau untuk panjenengan saya berusaha untuk melayani panjenengan sebaik mungkin. Intinya saya ingin panjenengan tanpa beban apapun, ya saya nggak ada perbedaannya dengan panjenengan. Di sini saya juga guru, panjenengan juga guru. Kebetulan saya duluan, panjenengan baru, gitu aja lah. Jadi kita sama-sama kalau memang yang punya permasalahan di sana ada PP Bu Laili sama Pak Anton, monggo silahkan panjenengan manfaatkan beliau. Dan kalau di LMS ada saya juga, panjenengan belajar tidak sendiri. Panjenengan belajar ada PP, ada fasilitator, dan juga ada rekan-rekan CGP di sini. Mari kita sama-sama berangkat, ada jumlahnya 13,
nanti lulus ya 13 bareng-bareng. Amin gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya. Ini sebelum kita akhiri sedikit ada masukan. Besok kita mengadakan ruang kolaborasi. Itu ruang kolaborasi yang pertama itu nanti pukulnya jam 15.30. Kalau bisa nanti jam 15 panjenengan sudah bisa masuk. Kemudian nanti besok panjenengan kan ada di BOR, ada yang di BOR, ada yang di Menkum gitu. Dan nanti akan kita tata besok saja. Intinya persiapkan materi untuk besok untuk lihat di LMS. Jangan bosan-bosan buat LMS. Isikan waktu panjenengan satu hari itu, entah itu 1 jam, entah setengah jam, buka LMS. Diisi-isi Bapak Ibu, ya. Terus saya ingin panjenengan tidak ada yang terlambat. Kalau panjenengan ingin upload sesuatu, kalau memang panjenengan kurang yakin, panjenengan bisa kirimkan saya dulu yang ingin upload. Kemudian kalau memang kita rasa ada kekurangan yang perlu diperbaiki, silakan diperbaiki, jangan sampai diupload dulu. Misalkan panjenengan nanti mengupload tentang ada file-file itu Bapak Ibu nggih. Kok saya kurang yakin ini. Silakan jangan kirim ke saya dulu. Nanti ketika sudah diupload sudah fix, artinya tidak ada nilai kurang. Jadi biar nanti jangan-jangan diupload, tak taunya setelah diupload, setelah saya baca kok ada sesuatu yang kurang, nilainya kurang. Terus panjenengan upload lagi waktunya sudah terlambat lah. Keterlambatan panjenengan mengirimkan uploadan data itu juga akan mengurangi nilai panjenengan. Misalkan panjenengan sudah mendapatkan nilai 90. Ingin memperbaiki, maunya memperbaiki Bapak Ibu. Terus kemudian panjenengan kirim, ternyata mengirimkannya itu sudah lewat batas waktu. Nilai panjenengan bukan jadi 90, bisa jadi dari 70 karena ada pengurangan nilai. Begitu Bapak Ibu. Jadi monggo, ini nanti kalau bisa jangan sampai, saya akan selalu mengingatkan Bapak Ibu nanti batas waktu pengiriman sekian. Ya. Nah, kalau bisa dicicil, nanti kalau sudah misalkan diupload, sudah bagus, dapat nilai bagus ya, silahkan bisa diupload. Artinya di situ nilai panjenengan sudah gitu. Dan saya intinya saya membantu panjenengan, bukan ingin mendiskusikan panjenengan. Kemudian ketika nanti terjadi perjalanan pembelajaran ini tidak diskusi. Terima kasih. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf pertemuan pertama kali ini mungkin ada kendala. Mudah-mudahan besok tidak ada kendala dan nanti jam 15.00 ya sudah selesai, panjenengan sudah siap-siap untuk istirahat. Dan nanti malam jangan lupa mengerjakan di LMS gitu ya. Nggak apa-apa Bu nggih, enggak kembali aja jadi siswa baru lagi Bu. Saya juga gitu sama nggih. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup untuk closing. Ada yang mau disampaikan? Monggo. Tidak ada nggih? Buatan Pak. Oh ini Bu Syahidatu Himah, mungkin ada yang mau disampaikan Bu Syahidatu. Pak ngapunten mau tanya, untuk tugas LMS itu sampai modul 1 itu deadline-nya itu sampai tanggal 28, apa itu harus selesai sampai 1 titik berapa itu ya? Saya belum lihat semua. Itu harus selesai semua. Iya gini Mbak, nanti ada beberapa modul yang memang nanti batas pengirimannya sampai tanggal 28 nanti saya kirimkan Ibu. Kemarin saya tidak berani ngirimkan, takutnya nanti jangan belum apa-apa sudah dikejar-kejar tugas. Nah sekarang kalau sudah hanya bertanya saya tadi kirimkan, banyak nanti biar nggak salah paham dengan saya. Iya ingat ya. Nanti sama-sama ingatkan, panjenengan nanti akan saling ingatkan ya. Antara CGP monggo panjenengan, ayo kita belum ini, ayo kita belum ini, biar saling mengingatkan. Jangan sampai kita burung mulai ngapok, jangan gitu kok. Yang penting ayo kita sama-sama bareng-bareng saling mengingatkan, jadi nanti kiamat benar-benar terisi semua. Saya juga akan mengingatkan pada panjenengan semuanya. Besok, nggih makaten Bapak Ibu. Ada tanggal 28 itu nanti ada beberapa materi yang saya belum membaca secara detail, tapi nanti akan saya bacakan pada panjenengan. Oh, iya Pak.
Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, terima kasih. Hari ini kita sudah sampai pada ujung pertemuan. Mudah-mudahan pada pembelajaran ini kita bermanfaat. Ke depan 6 bulan ke depan kita selamat dan sukses lulus jadi GP. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita berdoa. Bersyukur bahwasanya kita sudah diberi kelancaran pada hari ini. Ya, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ya, berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya nggak ada ice breaking. Besok siapa yang bertugas ice breaking? Saya kepingin dari CGP itu ada. Saya Pak, sama besok ice breaking dulu. Gitu loh Pak, Bu. Jangan diem aja gitu. Saya kan lagi. Kita sama-sama kita belajar di sini biar nanti nggak bosan juga. Kita sama-sama perjuangan di sini. Terima kasih, saya akhiri. Ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo menaiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan kalau mau. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Yes, mohon maaf. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ini tadi saya lupa belum foto ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang lupa. Sudah Pak, nanti kita kirimkan di grup aja Pak Agus. Oke, terima kasih. Monggo. Iya Pak, lupa Pak. Mumpung saya sudah mandi Pak. Iya, gara-gara lampunya mati, lupa semua Pak tadi. Biasa atur. Sampun ada. Tadi Pak Sulasmono tadi yang foto tadi kirim ke grup sampun. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Monggo kalau mau meninggalkan live. Pamit dulu Pak Agus, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.